Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita memasuki Minggu Paskah pada saat ini, yaitu pada hari Minggu 12 April 2020. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu, dan kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kami. Tuhan, kiranya memampukan kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pembacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dan tema yang akan kita renungkan yaitu melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Minggu 12 April 2020 diperingati sebagai hari Paskah atau kebangkitan Yesus, di mana pada hari Jumat yang kemarin kita sudah melaksanakan Jumat Agung, karena diyakini Yesus meninggal pada saat hari tersebut. Di antara Jumat Agung dan Paskah dikenal Sabtu Sunyi, atau dalam bahasa Latin Sabbatum Sanctum. Walaupun tidak dirayakan secara hiruk-pikuk seperti Natal, sesungguhnya 3 hari penting itu menjadi fondasi lahirnya agama Kristen. Bagaimana kisahnya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada hari Paskah, pagi-pagi benar setelah anak domba Allah dikorbankan di kayu salib, batu yang menutup kubur Yesus menggelinding. 2 malaikat muncul di atas kubur untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Dan siapa yang pertama kali menjadi saksi penglihatan agung tersebut? Maria Magdalena, seorang wanita yang dianggap sebagai orang buangan oleh komunitas agamawi. Siapa dia? Mungkin sekali ia dijuluki Magdalena karena berasal dari Magdala, yaitu kota nelayan di tepi barat Danau Galilea. Seorang perempuan Yahudi pengikut Yesus. Menurut keempat Injil, Maria Magdalena adalah seorang saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan lebih lanjut juga yaitu pada kebangkitan Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Maria Magdalena? Pada saat terjadi penyaliban Yesus, saudara-saudara, yang kita tahu para murid Yesus sangat ketakutan dan lebih memilih menghindar dari kerumunan banyak orang. Bahkan Petrus menyangkal sebanyak 3 kali saat ditanya apakah dia termasuk murid Yesus. Saat ini para murid saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, boro-boro mereka memikirkan mau datang ke kubur Yesus. Mungkin juga tidak ada pemikiran ke arah itu. Yang terjadi justru mereka diliputi kesunyian, ketakutan, lalu mengunci diri. Berbeda dengan Maria Magdalena, ia bangun subuh-subuh dan pergi ke kubur Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, sedikit flashback. Pada saat penyaliban Yesus, Maria Magdalena hadir menyaksikannya. Pada saat penguburan Yesus, ia juga hadir menyaksikannya. Dan sekarang pada saat kebangkitan Yesus, ia hadir menjadi saksi bersama peristiwa tersebut. Bagaimana kejadiannya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, karena kasihnya kepada Sang Guru Agung, pada hari pertama minggu itu, saat pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu untuk meminyaki mayat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Batu penutup kubur, ia melihatnya batu tersebut telah diambil, lebih tepatnya bergeser atau terguling dari kubur. Kemudian ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Artinya ia telah memeriksa ke dalam kubur dan mayat Yesus tidak ditemukan di sana,
Yang ia lihat hanyalah kain kapan dan kain penuh yang sudah tergulung. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan nampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga ia telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Itulah kisah kesaksian firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana dengan kita? Apa pesan firman Tuhan di hari Paskah ini? Memahami Yohanes 20 tentang kebangkitan Yesus, kita dapat membandingkannya dengan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dicatat dalam Kejadian pasal 3. Mari kita perhatikan kemiripannya. Yang pertama, saudara-saudara, dua kebun. Kejatuhan manusia terjadi di Taman Eden, tempat terciptanya hubungan yang intim antara manusia dengan Allah. Hubungan tersebut menjadi rusak setelah Adam dan Hawa tidak menaati perintah Allah, lalu Allah mengutuk tanah dan mengusir mereka dari Taman Firdaus. Dalam Kejadian 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Pada hari Minggu, di hari kebangkitan Kristus, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Kristus juga muncul di taman. Dalam Yohanes 19 ayat 41-42. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman. Dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan orang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Melihat peristiwa tersebut seolah mengingatkan kepada kita bahwa pada saat ini, pada hari Paskah ini, karena penebusannya, hubungan intim antara manusia dengan Allah terjalin kembali. Yesus membuka kembali pintu Taman Eden yang tertutup karena kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dua perempuan. Dosa masuk ke dalam dunia ketika seekor ular menipu perempuan pertama, yaitu Hawa.
Akhirnya manusia dibelenggu rantai dosa, diperbudak oleh iblis turun-temurun, dan tidak ada yang bisa melepaskan dirinya. Pada hari Minggu, di hari kebangkitan Yesus, setelah Kristus mengalahkan kematian kekal melalui kematiannya yang menebus dosa, Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena, seorang perempuan yang sebelumnya pernah dirasuki oleh roh-roh jahat. Dalam Yohanes 20 ayat 14. Maria Magdalena adalah sosok pembanding yang seimbang dengan hal. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa Yesus memberikan kepada kita pembebasan dari perbudakan masa lalu kita. Sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita menerima janji Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dan dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Juga dalam Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Pada sisi lain, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tentang bangkitnya orang mati, Lukas 20 ayat 36-38 mencatat, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, bahwa Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memperingati kematian dan kebangkitan Yesus sebagai serangkaian Paskah. Bagi sebagian orang Kristen yang kurang paham akan makna kematian dan kebangkitan Kristus, mereka akan menyambut hari spesial ini dengan biasa-biasa saja. Berbeda dengan mereka yang sudah paham betul akan pengorbanan Yesus bagi hidupnya. Namun Yesus berkata bahwa mereka semua adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, berbahagialah kita yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, yang telah menebus seluruh dosa kita. Di hari Paskah ini telah digenapi oleh Yesus. Dan di hari Paskah yang memprihatinkan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita rayakan di rumah masing-masing, kita rayakan secara sederhana. Tugas kita adalah mengabarkan kepada sesama kita yang masih terbelenggu oleh situasi saat ini, bahwa mulai hari ini kita semua harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan, kesunyian, dan ketakutan dunia. Paskah membawa spirit, membawa semangat dan pengharapan baru bagi semua orang. Bila maut saja bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, pasti Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Di momen Paskah ini, mari kita perbaiki relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan alam semesta. Mari kita bangkit bersama Tuhan melawan Corona. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami di hari Paskah ini, agar kami lebih menghayati kembali arti dari kematian, pengorbanan, dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.